Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sejenak, karena hanya firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang begitu luar biasa, karena orang-orang Majus ini, beberapa penafsir berkata bahwa mereka adalah para ahli nujum, dan beberapa juga mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang bijaksana, mereka adalah orang-orang berhikmat, dan ada yang lain berkata bahwa mereka adalah para penafsir perbintangan, dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada renungan pada saat pagi hari ini, siapapun mereka, orang-orang Majus ini, dikatakan di sini bahwa mereka datang dari daerah timur mencari bayi yang baru lahir itu untuk menyembah kepadanya. Siapapun mereka, tetapi mereka memberikan respon yang pertama dalam kisah kelahiran Yesus ini, bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem dan mereka bertanya-tanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, karena mereka telah melihat bintangnya di timur dan mereka datang untuk menyembah dia. Pesan daripada renungan pada saat pagi hari ini bagi saya dan saudara yaitu cari Tuhan. Temukan dia secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara. Momen di makna Natal pada tahun ini, saya mau katakan bahwa tanpa mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, maka Natal tahun ini tidak akan memiliki makna apa-apa dalam kehidupan saya dan saudara. Natal bukan hanya berbicara soal pohon Natal, Natal tidak hanya berbicara tentang kado, Natal tidak hanya berbicara tentang lilin, Natal tidak hanya berbicara tentang dekorasi sebuah gereja yang begitu megah, yang begitu indah, tetapi Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana ketika kita bisa menemukan dia yang telah lahir itu ada di dalam hati saya dan saudara. Sehingga ketika kita menemukan dia, maka kita baru bisa menyembah dia. Kalau kita tidak menemukan dia, maka otomatis kita tidak bisa menyembahnya. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya mau katakan bahwa cari Tuhan. Temukan dia secara pribadi dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata di dalam Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kamu Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Babel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah Tuhan, kata firman Tuhan di sini, maka kamu akan hidup. Jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, jangan cari Betseba. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita cari Tuhan. bukan cari solusi kita sendiri ketika saudara dalam pergumulan, dalam masalah.
Cari Tuhan, maka kamu akan hidup, kata kebenaran firman Tuhan. Cari Tuhan, maka kita akan mengalami satu perubahan yang luar biasa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Melalui kisah tentang orang Majus ini mengingatkan kami untuk datang mencari Engkau, menemukan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, agar kami dapat menyembah Engkau, agar kami dapat memuliakan Engkau, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, jika ada umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mereka ada dalam keadaan tubuh yang sakit, entahkah mereka di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat pagi hari ini, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian milik mereka. Yang lemah imannya Engkau kuatkan ya Bapa. Yang saat ini sedang tertutup jalan dalam pergumulan, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, kami percaya ketika mereka menemukan Engkau, mereka menyembah Engkau, maka Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Berkat-Mu akan dicurahkan dan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan siap masuk hari yang baru ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Lama satang, rindu terpulang, Natal sudah datang, bawa kenangan, rindu dong di sana, keluarga di rumah walau tak berjumpa, saya ucapkan selamat Natal. Natal hampir tiba, saya masih jauh, rindu dong di sana, hanya Tuhan paling tahu. Ingin sekali pulang tapi saya mau butuh uang.